Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Jika ini sangat berharga, mengapa metode untuk mengidentifikasinya begitu meluas dan dikonfirmasi sebagai kebenaran? Pasti ada beberapa motif tersembunyi di balik semua ini. Leluhur darah. Tidak heran dia adalah monster tua yang telah berkultivasi begitu lama. Dengan satu gerakan mudah, dia menghilangkan krisis saat membawa harta karun yang langka. Jika aku menjadi dia, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Saat Wang Lin meremas pil lilin di tangannya, matanya dipenuhi dengan kejernihan. Bagi seseorang dengan status seperti Cao Yidou, mengetahui hal ini bisa dianggap aneh, dan Cao Yidou bahkan mengatakan bahwa hampir setiap kultivator mengetahui metode identifikasi pil tersebut. Hasilnya, Wang Lin segera dapat memastikan bahwa semua ini adalah siasat leluhur darah. Menggabungkan betapa percaya dirinya Yao Sisu dan jawaban Cao Yidou, aku yakin ada cara untuk membedakan antara pil jiwa darah yang asli dan palsu. Namun aku khawatir bahwa selain leluhur darah dan putrinya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mata Wang Lin mulai bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Pil ini palsu. Jika pil asli bisa membuat mereka hidup sekali lagi, maka pil palsu akan mengirim mereka ke kematian. Yao Sisu, karena kamu sangat kejam, jangan salahkan aku karena bersikap kejam juga. Wang Lin menatap pil lilin di tangannya. Dia akan menghancurkannya. Tetapi tiba-tiba dia punya ide dan menyimpannya di dalam tasnya. Salah satu alasan utama mengapa Wang Lin mampu bertahan hidup dalam waktu yang lama dan menjadi begitu kuat adalah karena kelicikannya. Dulu ketika dia berada di tahap formasi inti, Raja Iblis Ekstrim ke-8 Duan Muji pernah berkata bahwa Wang Lin kejam, berani, tegas, dan dingin. Dia juga sangat berani, bijaksana, berkemauan keras, dan licik seperti rubah. Faktanya, kata-kata ini menggambarkan jati diri Wang Lin dengan sempurna. Untuk bisa mengetahui kebenaran dari salah satu ekspresi Yao Sisu dan kata-kata santai Cao Yidou adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar kultivator yang hidup selama ribuan tahun. Hanya monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah menembus hati manusia yang bisa melihat fakta seperti ini. Meskipun surga tidak memberikan bakat kultivasi yang luar biasa kepada Wang Lin, namun kebijaksanaannya terus terasah oleh waktu sehingga memungkinkannya memperoleh kecerdikan yang jauh melampaui usianya. Ini semua adalah sebab dan akibat yang menciptakan keseimbangan di surga. Wang Lin segera melambaikan tangannya dan tas yang ditinggalkan Yao Sisu melayang ke genggamannya. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa jumlah batu giok itu memang cukup baginya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa seperti yang dikatakannya. 3 hari. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun dia menekan tangannya ke tanah. Ada kilatan cahaya hitam saat seluruh tubuhnya memasuki tanah dan menghilang. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di bawah tanah dengan mata yang terpejam. Tubuhnya dikelilingi oleh batu giok surgawi dan dia mulai menyerap energi spiritual surgawi dengan gila-gilaan. Dia tidak punya waktu untuk menggabungkannya ke dalam tubuhnya dan malah memadatkannya menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal iblis. Dia telah mempelajari kristal iblis sejak lama di suku pemurnian jiwa, jadi dia sangat memahami strukturnya. Jika energi spiritual iblis dapat dipadatkan menjadi kristal, maka dia berpikir bahwa energi spiritual surgawi pun dapat dipadatkan. Sebelumnya dia tidak mau menyia-nyiakan batu giok surgawi untuk mencobanya,
Tetapi sekarang setelah dia merasa memiliki cukup banyak, dia akhirnya mulai mencobanya. Begitu sejumlah besar energi spiritual surgawi terkumpul, perubahan pun mulai terjadi. Setelah mengembun dalam waktu yang lama, kristal yang sangat mirip dengan kristal iblis terbentuk. Tetapi kristal ini memancarkan energi spiritual surgawi saat perlahan muncul di dalam tubuh Wang Lin. Jumlah energi spiritual surgawi di dalam kristal surgawi ini adalah 1/10 dari yang ada di batu giok surgawi yang Yao Sisu berikan kepadanya. 3 hari kemudian, iblis ungu muncul lagi. Yao Sisu berdiri di gunung kuno ribuan kilometer dari kamp tentara. Cahaya ungu bersinar di tanah dan menciptakan suasana yang sangat jahat. Tatapan Yao Sisu sesekali melihat ke kejauhan dan menunjukkan tanda-tanda cemas. Waktunya hampir tiba. Mungkinkah dia benar-benar telah berubah pikiran? Yao Sisu mulai mengerutkan kening saat memikirkannya. Tepat pada saat ini, sejumlah cahaya tiba-tiba terbang ke arahnya seperti kilatan petir, dan mata Yao Sisu bersinar melihatnya. Sinar cahaya itu bergerak sangat cepat. Dia segera tiba di gunung dan berhenti sejenak sebelum mendarat di puncak. Wang Lin mengenakan pakaian putih seperti Yao Sisu dan rambutnya berkibar tertiup angin dan memberinya penampilan yang elegan. Kamu benar-benar datang tepat waktu. Sekarang aku harus membuka formasi itu agar tidak ada seorang pun yang menyadari kejanggalan di sini. Saat Yao Sisu berbicara, dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa patung berwarna darah. Tak satu pun dari patung-patung ini berukuran besar, masing-masing hanya setinggi sekitar 3 inci. Semua patung ini menggambarkan binatang buas yang tidak dikenal Wang Lin. Seketika, aura darah perlahan menyebar dari patung-patung itu. Tangan Yao Sisu segera membentuk segel dan dia menggumamkan mantra. Kemudian dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah dan menggunakannya untuk menggambar simbol di udara. Dia memukul simbol itu dengan telapak tangannya yang menyebabkan simbol itu langsung membesar dan membelah tanah. Pada saat yang sama, patung-patung itu bergerak sendiri dan masing-masing mengambil tempat di 7 posisi yang berbeda. Lalu ada kilatan cahaya berwarna darah dan mereka menyatu dengan tanah. Kemudian kekuatan misterius mengelilingi seluruh gunung kuno. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa simbol itu hanyalah katalisator dan kekuatan sebenarnya berasal dari 7 patung itu. Kekuatan ini tidak terlihat dan jika Wang Lin tidak berada dalam jarak 100 kaki darinya, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya dan segera terkejut saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak dapat melihat dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalaminya. Kekuatan jiwa bisa dianggap seperti benda asing yang dapat dia kendalikan dengan sesuka hatinya. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia masih tidak dapat menemukan dirinya. Ini seperti seseorang melihat ke cermin, tetapi tidak dapat melihat bayangannya sendiri. Tiba-tiba suara Yao Sisu terdengar dengan nada yang dingin. Tidak perlu memeriksanya. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi seperti Jenderal Iblis, maka tidak ada yang bisa mendeteksinya. Wang Lin menarik kembali kekuatan jiwanya dan sangat mengagumi formasi ini, sehingga dia bertanya dengan rasa penasaran. Apakah formasi ini diciptakan oleh ayahmu leluhur darah? Ya, benar sekali. Saat Yao Sisu berbicara, dia menyentuh tasnya dan sebuah kompas berwarna darah muncul di tangannya. Dia menghitung posisinya, lalu meletakkannya di tanah dan menoleh ke arah Wang Lin sambil berbicara. Ingat perjanjian kita. Begitu kebangkitan iblis ungu mencapai puncaknya,
seberkas cahaya berwarna darah akan keluar dari kompas. Cahaya itu hanya akan bertahan satu tarikan nafas. Jadi kamu harus mengikutiku dari dekat. Wang Lin langsung mengangguk tanpa suara. Yao Sisu segera merenung dan berkata lagi, "Saat kita kembali, aku akan memberimu sisa batu giok surgawi dan token darah. Selain itu, aku juga akan memberimu metode yang benar untuk menggunakan pil jiwa darah." Tepat saat dia berbicara, cahaya ungu dari bulan mencapai puncaknya. Itu seperti makhluk surgawi yang menelan bulan. Cahaya ungu itu langsung menyebar dan seluruh bumi ditutupi olehnya. Pada saat yang sama, kompas di tanah memancarkan cahaya berwarna darah yang pekat. Dibandingkan dengan cahaya ungu, cahaya berwarna darah itu bagaikan pedang yang menembus cahaya ungu. Yao Sisu berteriak sambil bergerak cepat dan melangkah ke dalam cahaya berwarna darah. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia bergerak seperti kilat dan segera mengikutinya. Pada saat mereka berdua masuk, cahaya berwarna darah menghilang tanpa jejak bersama kompas. Cahaya ungu itu juga berangsur-angsur menghilang hingga hilang sepenuhnya. Wang Lin telah mengalami susunan transfer terlalu sering dan memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap efeknya. Ketika dia memasuki cahaya berwarna darah, dia segera menyadari bahwa ini adalah transfer yang tepat. Itu berarti seseorang telah menempatkan titik transmisi di lokasi yang dibicarakan Yao Sisu. Selama seseorang dapat mengakses titik transmisi ini, maka mereka dapat memasuki tempat itu dari mana saja. Namun jelas bahwa seseorang harus berada di dalam tanah roh iblis agar pemindahannya berhasil. Setelah ketidaknyamanan singkat dari susunan transfer, Wang Lin melihat jejak darah yang bergerak cepat di bawah kakinya. Terlihat jejak darah ini membentuk formasi berdarah. Yao Sisu pulih setengah nafas lebih lambat dari Wang Lin. Saat dia pulih, jejak darah di bawah kaki mereka sudah menghilang. Pergerakan formasi berdarah ini mirip dengan formasi yang diciptakan oleh patung-patung itu. Keduanya jelas dibuat oleh orang yang sama. Leluhur darah memang bukan orang biasa, sehingga mampu menciptakan susunan transfer di sini. Namun jika diberi cukup waktu, aku juga bisa menempatkan susunan transfer di sini. Wang Lin diam-diam memeriksa sekelilingnya. Tempat ini seperti angkasa. Tidak ada perbedaan antara langit dan bumi. Yang ada hanyalah potongan-potongan cahaya terang, dan di bawah cahaya ini semuanya terlihat jelas oleh mata. Ada jalan setapak yang kasar dan berkelok-kelok selebar sekitar 10 kaki yang mengarah ke kejauhan. Wang Lin berdiri di atas platform yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Susunan transfer diam-diam diukir di atas platform ini. Wang Lin dapat melihat bahwa Yao Sisu telah datang ke sini berkali-kali. Dia segera bergegas duduk dalam posisi lotus di atas platform dan berkata, "Berkultivasilah untuk memahami domainmu. Hanya dengan memperoleh tanda kualifikasi, seseorang dapat berjalan di jalan naga terhormat." Dia tidak berkata apa-apa lagi sebelum menutup matanya dan mulai berkultivasi. Wang Lin melihat ke sekeliling dan melangkah maju. Dia berhenti di depan jalan yang berliku dan kosong serta menatapnya dengan ekspresi serius. Dengan sekali lihat, pupil mata Wang Lin mengecil. Ini bukanlah jalan kecil, ini jelas tubuh seekor binatang seperti naga yang sangat besar. Memikirkan kata-kata Yao Sisu, binatang ini jelas adalah binatang naga yang terhormat. Tidak ada ingatan tentang binatang buas ini di dalam ingatan dewa kuno Tusi. Kecuali Tusi tidak mengetahuinya, maka binatang buas ini seharusnya muncul setelahnya. Tetapi di mana tempat binatang buas sebesar ini berada? Tempat ini jelas tidak diciptakan begitu saja, melainkan diciptakan oleh seseorang. Siapa sebenarnya sosok yang begitu kuat sehingga mereka bisa menggunakan tubuh binatang buas ini sebagai jalan?
Wang Lin langsung tersentak, lalu matanya berbinar dan dia segera mulai berpikir sambil menatap Yao Sisu. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan semua informasi tentang tempat ini darinya. Wang Lin segera merenung sejenak sebelum duduk dalam posisi lotus. Dia mencoba menenangkan dirinya dan tepat saat dia hendak menyelami domainnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Desa-desa yang ada di seluruh tanah roh iblis adalah gua milik seorang kaisar surgawi. Mungkinkah tempat ini juga diciptakan oleh kaisar surgawi? Wang Lin berpikir sejenak dan melihat ke sekelilingnya. Dia tidak lagi memikirkan hal ini saat dia menenangkan dirinya dan mulai memahami domainnya. Domain hidup dan mati telah menyatu dengan tubuhnya sebelum dia memasuki tanah roh iblis. Saat ini hatinya perlahan terbenam di dalam domainnya. Tangan kirinya adalah kematian, tangan kanannya adalah kehidupan, dan di antara keduanya adalah sungai keabadian. Meskipun dia tenggelam dalam domainnya, namun kewaspadaan Wang Lin tidak pernah menurun. Dia memiliki sedikit kekuatan jiwa yang mengitari tubuhnya. Jadi jika Yao Sisu bergerak, dia dapat langsung mendeteksinya. Wang Lin sangat licik, jadi dia tahu bahwa jika dia bisa waspada seperti ini, maka Yao Sisu secara alami akan berpikir dengan cara yang sama. Artinya, ini bukan saat yang tepat untuk bertindak. Saat ini, domain kehidupan dan kematiannya perlahan muncul di benaknya. Saat dia terus memahaminya, dia memasuki kondisi halus dan segala sesuatu di sekitarnya muncul dengan jelas di benaknya. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan misterius yang jatuh dari langit dan berkumpul di antara mereka. Kekuatan ini diam-diam mengembun di sekitar Yao Sisu dan berputar di sekelilingnya. Jantung Wang Lin bergetar saat dia segera memfokuskan seluruh perhatiannya pada kekuatan misterius itu. Saat kekuatan misterius melingkari Yao Sisu, tiba-tiba itu bergerak menuju titik di antara kedua alisnya dan mengembun. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul dari antara kedua alis Yao Sisu. Setelah 3 kali menarik nafas, cahaya keemasan itu menghilang dan dia membuka matanya. Ada simbol-simbol emas yang bersinar di setiap pupil matanya. Setiap simbol ini terdiri dari 3 goresan. Meski rumit, Wang Lin bisa memahaminya. Saat ini mata Yao Sisu mengandung simbol emas. Ketika Wang Lin memperhatikannya, hatinya bergetar hebat. Rasanya seperti guntur yang menyambar pikirannya dan menggema di dalam hatinya. Dia merasakan hal yang sama seperti saat pertama kali bertemu Tosen. Pada saat ini, seolah-olah Yao Sisu bukan lagi seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir dan telah berubah menjadi makhluk abadi yang sangat kuat dan tidak mungkin bisa dia lawan. Perasaan ini sangat kuat dan menimbulkan ombak dahsyat yang menghantam jiwa Wang Lin. Bahkan Tian Yunzi tidak dapat membuat hatinya bergetar seperti ini. Tetapi karena hatinya yang kuat, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Yang memancarkan aura ini bukanlah Yao Sisu, melainkan simbol emas di matanya. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam untuk menekan getaran di dalam hatinya. Dia tidak lagi memperhatikannya dan fokus untuk memahami domainnya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak memiliki simbol sebelumnya. Jadi itu pasti memiliki hubungan besar dengan kekuatan misterius yang baru saja muncul. Mata Yao Sisu terbuka sesaat sebelum dia menutupnya sekali lagi dan kembali berkultivasi. Wang Lin membenamkan dirinya dalam domain kehidupan dan kematian siklus reinkarnasi. Adegan-adegan dari masa lalu mulai melintas di benaknya. Mempelajari tentang kehidupan dan kematian, mempelajari apa itu kehidupan, mempelajari apa itu kematian. Saat dia membuka gulungan kehidupan dan kematian, dan akhirnya domain itu memasuki tubuhnya.
Semua ini mengalir melalui hati Wang Lin. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan misterius itu muncul sekali lagi di platform. Yao Shisu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan dari matanya tampak menyilaukan. Dia menatap kehampaan dengan ekspresi normal. Kekuatan misterius itu segera muncul dan mulai melingkari Wang Lin juga. Pada saat ini, pikiran Wang Lin telah mencapai kondisi misterius, seperti sedang bermimpi. Dia merasa seperti memasuki dunia halusinasi saat sosok-sosok melintas di hadapannya satu persatu. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, tetapi tampaknya dia dapat melihat segalanya dengan jelas. Perasaan yang bertentangan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Terdengar bisikan pelan suara perempuan atau laki-laki yang terus berdengung di telinganya, seolah-olah mereka mencoba memberitahunya sesuatu. Namun ketika dia mencoba mendengarkan dengan seksama, dia tidak menemukan apapun. Perasaan ini berlangsung sangat lama sehingga Wang Lin melupakan konsep waktu. Suara di dekat telinganya berangsur-angsur menjadi lebih keras dan sosok-sosok di hadapannya perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Tepat saat semuanya hampir menjadi jelas di depan matanya, semuanya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan diam-diam mulai menghilang. Pada saat ini, Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu. Tepat saat semua sosok ini tampak jelas dan akan menghilang, matanya menyala dan satu-satunya segel kehidupan dari seni pembantaian surgawi segera mengembun di dahinya. Namaku King Lin. Sebuah suara jernih langsung terdengar di samping telinganya, tetapi suara ini hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya menghilang. Jika dia menggunakan segel kehidupan terlalu dini, maka dia tidak akan pernah mendengar suara ini. Dia hanya dapat mendengar ini karena dia telah menggunakan segel kehidupan di saat yang sama. Alih-alih melihatnya, dia malah memilih mendengarkannya karena suara dapat menyampaikan informasi yang lebih nyata. Sementara penglihatan seringkali terhalang oleh pikiran sendiri. Saat semua ini menghilang, Wang Lin membuka matanya seolah-olah dia telah terbangun dari mimpi. Sekarang ada cahaya keemasan yang kuat bersinar dari matanya. Cahaya keemasan itu bertahan selama 6 tarikan nafas sebelum menghilang. Pada saat ini, simbol-simbol keemasan telah muncul di matanya. Simbol-simbol ini terdiri dari 6 goresan dan tampak sangat rumit. Ekspresi Yao Shisu tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka Wang Lin akan memperoleh simbol 6 guratan selama pemahamannya. Saat Wang Lin membuka matanya, dia menatap Yao Shisu dan segera menyadari bahwa meskipun Yao Shisu masih memiliki simbol-simbol itu, namun keagungan kuat yang tidak dapat dia tolak sebelumnya sudah tidak ada lagi. Entah mengapa, ada perasaan meremehkan Yao Shisu muncul di dalam hatinya. Tatapan mata Wang Lin membuat Yao Shisu sangat tidak nyaman, jadi dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Dia segera berkata dengan dingin, "Dengan simbol emas, kamu sekarang dapat berjalan di jalan naga terhormat. Ayo kita pergi." Setelah itu dia melangkah ke jalan naga dan bergerak cepat ke depan. Bahkan dia tidak menyadari bahwa simbol emas di matanya telah meredup saat dia melihat Wang Lin. Seolah-olah kunang-kunang telah bertemu bulan. Wang Lin meletakkan tangannya di depan matanya. Ketika matanya melihat telapak tangannya, sebuah simbol yang jelas diproyeksikan di atasnya. Apa sebenarnya simbol emas ini? Wang Lin merenung saat dia berjalan menuju jalan naga terhormat dan perlahan melangkah maju. Di bawah jalan setapak naga itu ada jurang yang tak berujung dan penuh bintang. Meskipun tidak pasti apakah seseorang akan hidup atau mati jika terjatuh, namun hanya dengan memikirkan terjatuh saja sudah cukup membuat orang takut.
Jalan naga itu bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan. Jika ada manusia di jalan itu, maka mereka akan ketakutan setengah mati. Tetapi bagi para kultivator, hal ini tidak berpengaruh pada mereka. Keduanya bergerak satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat saat menuju ke kejauhan. Jalan ini seakan tak berujung. Mereka berdua belum beristirahat selama 3 hari, tetapi mereka belum tiba di tujuannya. Ekspresi Yao Sisu tampak biasa saja. Bagaimanapun, dia sudah datang ke sini berkali-kali. Jadi dia tahu bahwa mereka hanya bisa melewati jalan ini. Beberapa hari kemudian, platform raksasa lain muncul di hadapan jalan naga terhormat. Terlihat ada sebuah benda berdiri di atas platform itu. Objek ini adalah sebuah patung setinggi sekitar 30 kaki dan berdiri di tengah platform. Patung ini adalah patung manusia, tetapi itu memiliki telinga dan lengan yang sangat besar. Yao Sisu berhenti berjalan di jalan naga, lalu menoleh ke arah Wang Lin yang tidak jauh di belakangnya dan berkata, "Tempat ini adalah segel pertama. Kita berdua akan menghancurkan satu lapisan. Aku akan menghancurkan lapisan pertama, dan kamu akan menghancurkan lapisan kedua." Ekspresi Wang Lin tampak normal saat dia berkata dengan tenang, "Oke." Yao Sisu tidak membuang-buang waktu lagi. Dia segera melompat ke udara dan menyerbu ke atas platform seperti kilat. Saat tubuhnya mendarat, cahaya keemasan yang mengandung simbol secara otomatis keluar dari matanya. Patung itu bergetar dan gas putih keluar darinya. Kemudian tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan tatapan yang kejam. Dia segera mengangkat kakinya dan melangkah yang menyebabkan seluruh platform bergetar. Niat membunuh yang kuat segera menyebar bersamaan dengan langkahnya. Saat ini Yao Sisu melayang di udara. Dia telah menangani patung ini beberapa kali, jadi dia sangat memahaminya. Dia menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok berwarna merah darah dan jelas berbeda dari batu giok biasa. Segel. Dengan satu kata, Yao Sisu melemparkannya. Batu giok itu hancur di udara dan berubah menjadi cahaya berwarna merah darah pekat yang mengelilingi patung dalam sekejap, sehingga itu tampak seperti kain berwarna darah yang telah dilemparkan ke atasnya dan memenjarakannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menembus segel darah itu. Sosok cantik Yao Sisu perlahan mendarat di platform batu. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin sebelum bergegas ke ujung platform lainnya. Mata Wang Lin mengecil. Kultivasi patung ini tidak lebih lemah dari transformasi jiwa tahap awal. Meskipun kecerdasannya kurang, namun kekuatan langkahnya sangat kuat. Jika seseorang membiarkannya menggunakan mantra atau bergerak bebas, pasti tidak akan mudah untuk menghadapinya. Namun beberapa waktu lalu, Yao Sisu dengan mudah menyegelnya. Hal ini membuat Wang Lin memiliki pendapat yang sama tentangnya. Segera Wang Lin diam-diam berpikir di dalam benaknya. Giok darah itu pasti dimurnikan oleh ayahnya, sehingga memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak menunjukkan pikiran apapun di wajahnya saat dia melompat ke atas platform. Saat dia berjalan melewati patung yang ditutupi oleh cahaya berwarna darah, dia menoleh ke arahnya dan sepertinya melihat kilatan cahaya keemasan menghilang. Ekspresi Wang Lin tidak menunjukkan apapun saat dia melangkah ke jalan naga berikutnya. Ketika dia melangkah ke jalan itu, dia berbalik untuk melihat patung itu dengan santai. Dan pada saat dia berbalik, segel kehidupan di dahinya menempel di matanya. Tatapannya segera menembus cahaya berwarna darah dan melihat simbol yang berkedip pada patung itu. Terlihat simbol ini hanya memiliki satu goresan yang sangat jelas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.